Pernah nggak lagi ngobrol-ngobrol gitu tiba-tiba obrolannya tuh dalam banget, sedih banget? Ya pernah lah. Curhat gitu. Namanya cewek. Oh, Cewek gitu. kan kalau udah sekali ngobrol nih dia Wah, bisa dipancing kemana langsung ya. pancing. Iya. Aduh, kayak gue rame. Iya benar. apa obrolan yang paling lo inget sampai sekarang? Pernah nggak? Apa ya? Yang nggak bisa dilupain gitu. Wah, kok ceritanya gini banget, sedih banget. Ya ada sih, tapi gue nggak terlalu ini sih ya. Gue ini aneh gue ya. Orang tuh kalau cerita sama gue Kak, kayak gini nih sekarang nih. Nah, terus gue bisa lupa besok. Benar. Okay, jadi gue hanya ingat saat itu aja gitu. Menurut gue. Kayak ikan dori. Iya benar. Gue bisa lupa besok. Jadi tenang aja, orang udah cerita sama gue gak akan bongkar rahasia lo karena gue lupa besok. Karena gue juga gak tahu. Iya kan? Aman cerita lo. Aman pokoknya. Oke. Nah kalau misalnya lu gak jadi MUA atau gak jadi makeup artist, Anggri Amalia tuh bakalan jadi apa? Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Dan kita kedatangan satu orang yang bakalan ngasih pengalamannya, habis itu juga keseruannya gitu kan. Ini adalah salah satu makeup artist yang the best lah di Lampung. Masya Allah. Langsung aja tepuk tangan paling meriah dong untuk Anggri Amalia. Thank you. Hai, aku Anggri Amelia. Selamat datang Kak. Iya Kak. Di podcast RRI Bandar Lampung. Senang banget akhirnya bisa ngundang Kak Anggri. Aku juga senang banget akhirnya bisa datang ke sini. Ini udah banyak banget di request sama orang-orang. Oh ya. Ayo dong ya ngundang Anggri untuk di podcastin, akhirnya kita kesampaian. Iya ya. Makeup artist ya. Ini profesi yang sekarang tuh prestis ya. Ya bisa dibilang gitu sih, tapi ya beda-beda ya Kak. Ada juga yang bener orang anggapnya emang banyak, ada juga yang anggapnya biasa aja juga ada gitu. Oke. Tapi kalau misalnya Kak Anggri itu mulai makeup artist itu dari kapan? Aku dari tahun 2017. Jadi sekarang itu udah berapa ya? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 7 tahunan lah ya. Ya, jalan 7 tahunan lah. Jalan 7 tahun. Udah banyak lika-liku kehidupan permuaan. Bener. Permuaan. Kenapa waktu itu mutusin jadi makeup artist atau MUA? Jadi gini dulu ceritanya, kan aku tuh dulu tuh sebenarnya kuliahnya tuh kesehatan Kak, kesehatan udah gitu. Aku pernah kerja juga di instansi kayak puskesmas gitu. Bidan, bener sekali. Nah ya abis itu kayaknya waktunya itu kayak gimana ya, kayak apalagi aku punya anak juga ya waktu itu ya. Jadi kayak sibuk gitu, cari bisnis lainnya gitu yang bisa membagi waktunya tuh enak, bisa ngerjain anak tuh bisa megang anak juga bisa, kerjanya santai gitu. Terus waktunya enggak dan minim resiko sih, aku cari yang minim resiko gitu kan. Kalau bidan kan tahu sendiri kan resikonya kan besar ya. Kadang kan ini melahirkan, namanya melahirkan kan, ada yang bidan melahirkan. Iya kan bidan kan ngelahirin Kak. Melahirkan kan. Iya kan itu ibu bidan loh. Gitu. Itu suster, itu perawat. Iya, ya. kalau bidan kan melahirkan. Iya kan kalau melahirkan itu kan kayak taruhannya nyawa kan. Nah itu kok kayaknya semakin dijalani gue kayaknya semakin resikonya besar banget ya gitu kan. Nah udah gitu cari aja lah jalan yang santai aja gitu, kerjanya apa. Nah waktu itu lagi zaman-zamannya nih MUA nih lagi merajalela, maksudnya lagi baru-barunya kayak makeup itu kayak lagi ada makeup terbaru, jadi kayak banyak yang review, banyak yang apa gitu. Ya udah akhirnya aku kecemplung nih masuk belajar makeup artist. Oh gitu. Di 2017 itu. Kalau misalnya Kak Anggri belajarnya tuh dari orang atau otodidak lewat video atau YouTube atau sosmed? Aku juga otodidak ya Kak ya, karena kan emang suka makeup juga. Udah gitu, tapi tetap harus private sih, karena kan harus ada tekniknya. Gimana kita nggak tahu kan. Kalau kita udah private itu kan dia tertata gitu loh. Jadi kita udah tahu brand apa sih yang harus dibeli, yang wajib dibeli. Jangan kita beli brand tapi nanti nggak kepake, kan sayang kan gitu. Dan belajar gitu dari orang yang berpengalaman ya. Benar. Waktu itu kursusnya sama? Kursusnya aku di sini juga ada, sama di Jakarta juga gitu. Ke Cari. Jakarta. Oke. Sekarang kalau misalnya kita ngeliat MUA tuh
apa ya, salah satu gue ngeliatnya pekerjaan seni yang cukup banyak diminati dan banyak juga orang cita-citanya jadi MUA gitu. Oh ya gitu ya Kak. Banyak banget anak kecil gitu Iya kan. sih benar sih, karena sekarang apa ya, peminatnya banyak ya, karena mungkin kan kita postingnya selalu di Instagram ya. Iya. Jadi orang-orang itu kayak melihat gitu kan, mungkin ngelihat kerja kita gitu kan, ngelihat hasil kita, ngelihat kerja kita, kerja terus mungkin dari kerja terus ngelihat nanti, wah abis ini udah bisa gini nih Kak Anggri, abis ini udah bisa ini, udah bisa ini, mungkin ngelihat dari proses itu gitu. Jadi orang mungkin ya berminat gitu sih, banyak kan emang berminat sih, Ya, apalagi itu dia. cewek-cewek kan. Itu dia makanya kan. Nah, justru itu pertanyaannya akhirnya, apa sih serunya jadi makeup artist atau MUA itu? Seru ya, seru banget sih. Yang pasti ya kita tuh kalau jadi makeup artist itu Kak, banyak banget teman ya. Yang pasti kita punya apa namanya, channel-channel baru, teman baru gitu. Udah gitu kita dari kita juga bisa, kan kita jualan di Instagram kan, Iya. maksudnya kan kita juga bisa nambah followers dari situ. Udah gitu orang-orang juga kan pada happy tuh Betul. kalau di make upin. Mereka tuh kadang kan emang review kayak seneng make up ya, posting, terus jadi kita makin terkenal ya kan. Ya kan gitu. Iya. Udah centang biru Udah lagi centang kan. Followersnya 58.000. Iya Masya Allah. Nah Aduh. itu makanya terus kita juga gara-gara jadi MUA itu juga kita bisa jadi apal jalan gitu loh dari Buta Maps ya. Soalnya kan kita kan lokasinya Kliennya di mana-mana. pindah-pindah, kliennya di mana-mana, terus kliennya juga beda-beda, dari yang anak-anak, dari misalnya aku kan make upinnya kan juga make upin perpisahan, wisuda, wedding. Jadi dari kalangan mana aja itu jadi orang tahu aku gitu loh. Oke. Nah, kalau pada saat itu, kalau sekarang kan kita ngeliatnya udah oke lah gitu, udah prestis, udah menjanjikan. Waktu itu lagi mutusin akhirnya mau jadi makeup artist, udah ada feeling belum kayak ini usaha menjanjikan gak sih? Enggak dong, enggak ada sama sekali. Jadi ini tuh benar-benar yang kayak mengalir gitu aja sih, benar-benar kayak yang kita tuh bertahap, kayak berproses ya Kak ya, gitu. Jadi kalau dibilang jadi MUA itu gampang, nggak juga gitu. Nggak juga, karena kan prosesnya orang nggak tahu, orang ngelihatnya dari sekarang aja ini gitu. Dan kan. mana waktu itu industri juga belum kebentuk-bentuk banget ya? Bener banget ya kan. Udah gitu juga kita mau mulai MUA itu juga kan produknya juga nggak murah-murah banget loh gitu. Mahal ya? Produknya juga banyak, harganya nggak murah-murah banget. Terus kita harus cepet harus tahu tren make up, harus tahu produk apa yang bagus, harus buka mata deh pokoknya untuk hal-hal yang beauty gitu ya kan. Oke. Nah, kalau misalnya orang lihat sekarang Anggri Amalia gitu, kayaknya enak banget hidupnya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Masa iya sih Kak? Masya Allah. Amin ya Kak, pokoknya segala doa yang baik tuh harus diaminin. Setuju sih gue Ya gitu, kan? karena memang pas ketemu juga vibes-nya tuh positif banget Masya gitu. Allah. Tapi pernah gak sih seorang Anggri Amalia tuh pernah ngalamin masa kesulitan gitu sebelum sebesar sekarang saat merintis karir sebagai makeup artist? Ya pernah dong Kak, pasti. Pernah ya? Pernah sih. Oh, enggak langsung Tara Ya gitu. enggak lah, kan kita ini berproses loh Kak. Maksudnya Ada gak momen-momen yang diinget gitu? momen-momen yang diingetnya apa ya? Sejauh ini sulitnya Ketemu klien nyebelin gitu. ketemu klien yang nyebelin. Ya sebenarnya kalau itu tergantung kitanya aja ya. Ya maksudnya klien yang banyak ini. Ya ada aja sih, Permintaan gitu. ada klien yang banyak minta gitu. Cuman ya kalau aku nanggepinnya ya aku ya gitu. Pokoknya aku tuh kalau misalnya orang mau makeup apa nih ya, aku tanya nih, Kak, udah suka belum hasilnya gitu. Kalau aku suka nanya gitu sih. Pokoknya ada yang kurang nggak gitu. Kalau itu aku sering nanya sih. Jadi kan mereka kalau dia udah senang berarti ya udahlah, pasti dia happy ya kan gitu. Gitu. Jadi masa sulit pasti ada gitu. Masa sulit pasti ada sih ya. Masa sulitnya apa ya? Kayak nabung-nabung mau beli make up Ya yang jelas bagus-bagus. itu, benar itu. Jadi awal-awal jadi makeup artist itu kan banyak ya modalnya, kayak kita harus nabung dulu dari brand-brand yang biasa. Aku beli yang brand-brand yang biasa, yang lokal brand dulu. Terus aku nabung lagi. Abis itu udah ada klien lagi, makin bertambah klien. Jadi nabung. Abis itu aku beli yang high end, jadi orang tuh percaya sama makeup aku gitu kan. Terus kita juga harus upgrade kamera, itu penting juga loh. Upgrade HP ya kan, jadi kayak Itu kan publikasinya di situ ya. iya benar, itu publikasinya. Jadi
Harus yang Harus yang pro. the best. Oke. Nah, kalau misalnya pada saat itu kan apa ya, makeup waktu itu kepikiran bahwa ini kayaknya gue videoin dan akhirnya gue brandingin diri sebagai makeup artist yang akhirnya bisa dilihat di sosial media gitu. Itu dimulai startnya kapan? Apa emang pas di tahun 2017 itu atau Iya. ada proses lagi? Dari 2017. Jadi berarti aku udah tuh langsung ya? udah langsung. Jadi kayak sayang banget loh kalau misalnya kita udah make up gitu ya, udah gitu nggak kita posting, itu kayak sayang banget sih. Terus orang kan, maksudnya orang itu juga udah make up sama kita kan, mereka udah bayar kan sama kita. Kayak mereka tuh pasti ngarepin juga sih kita posting Kak gitu. Oke. Terus kan ya dengan postingan itu juga kita jadi tahu, kita bisa nge-tag dia, dia bisa tahu kita, dia bisa follow kita kan. Udah gitu nanti dia bisa repost, terus nanti orang-orang tahu. Dari situ sih awal mulanya, jadi ya berjalan aja. Itu pada saat lagi mulai 2017 tuh followers masih inget nggak berapa? Awal-awal karir. Iya masih berapa, masih ribuan lah, masih cuman 2.000 apa 3.000 paling. Gitu ya? Dulu ya. Iya dulu gitu. Pernah nggak apa sih, maksudnya ingat nggak momen-momen tiba-tiba followers tuh naik banget gitu? Tiba-tiba followers naik banget itu karena apa ya? Iya karena banyak yang make up gitu sih, wedding Pas sih. lagi make upin siapa Pas lagi gitu? pas lagi make upin siapa ya? Yang di repost sama dia Yang akhirnya. di repost ya selebgram gitu-gitu. Oke. Ya itu ngebantu juga kayak make upin artis. Aku pernah make upin artis juga. Make upin Gea aku pernah. Terus make upin si Noella. Pokoknya make upin artis itu sih lumayan gitu. Langsung Nambah langsung. Pernah dapat hate comment gitu-gitu? Head comment alhamdulillah enggak sih sejauh ini. Enggak ya? Enggak sih. Alhamdulillah sih enggak. Masih aman-aman aja. Aman-aman aja Wih, sih. keren. Ya kenapa sih mau hate sama gue, kenapa? Emang ada masalah apa gitu? Orang kalau udah gede followersnya itu kan pasti banyak kemungkinan kan. Gak Iya mungkin sih, lu bisa benar. nyenengin semua netizen Benar, kan. nggak bisa. Tapi kalau Emang, misalnya ngeliat Anggria Amelia nih sampai dia ngerasa bahwa nggak pernah gitu ya, oh berarti ini orang bener-bener positif vibes banget. iya soalnya gue kalau apa-apa itu, kalau posting apa-apa itu ya Kak, kayak dipikirin aja gitu loh, maksudnya baik apa enggak, buruk apa enggak gitu. Kalau misalnya agak kurang gitu nggak gue posting gitu aja. Yang kontroversial gitu. Yang kontroversial enggak gitu, Enggak ya? gitu Oke. aja sih. Oh jadi filternya udah dari awal. Udah di filter dulu. Oke. Apa yang bikin akhirnya lu bertahan di dunia makeup artis? Sempet gak sih kayak dulu ngerasa kayaknya bukan di sini deh gitu, atau gue cabut aja deh, atau nggak kuat deh, atau gimana? Enggak sih Kak. Kalau gue alhamdulillah banget sih ya. Maksudnya dengan makeup artis ini emang kan semua orang tuh kayak pengen banget ya kan Kak, apa namanya, jadi makeup artis. Terus udah gitu sekarang kan gue udah jalan ke wedding juga. Oke. Udah jalan ke makeup wedding gitu. Nah jadi ya udah, nggak ada sih yang kayak gitu-gitu. Jadi ya gitu lah ya. Kayaknya lancar-lancar aja ya kehidupan lo ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah gue pokoknya Enak intinya banget. ya bersyukur aja Kak. Udah gitu sih. Oke. Nah kalau misalnya ada yang ngomong jadi makeup artist mah gampang gitu mah, kecil gitu, lu Kata sepakat siapa? nggak? Enggak lah, proses ya, namanya proses itu orang nggak ada yang tahu gitu. Kata siapa jadi makeup artist? Tahu bikin alis sebelah, miring sebelah aja itu ini loh, maksudnya bikin alis aja susah loh. Iya, Kalau iya. miring sebelah aja itu nggak bisa, maksudnya emang ada kan alis orang yang miring sebelah, Iya. tapi kan mau nggak mau kita harus bikin proporsional. Itu dari hal yang makeupnya aja ya, belum nanti kita bangun subuh ya kan. Orang masih tidur nih, kita udah kerja, udah bangun, udah gitu nanti kita ninggalin anak kita subuh-subuh ya kan. Ya itu sih susah-susahnya. Itu karena gue ya misalnya kalau sama cewek gitu kan make up gitu, lagi ada acara atau apa, pasti kan dia make up tuh Udah dari jam 5 gitu iya, kan. jam 5. Bayangin kalau gua kan kadang kan gua misalnya ada makeup jam 2, itu jam 12 tuh harus bangun. Jam 2 Jam pagi. 12 malam harus bangun. Udah gitu siap-siap prepare, terus harus apa namanya, waktunya harus disiapin kan. Nanti kesana sampai sana jam berapa, misalnya jam 2. Terus nanti kalau mau geser lagi harus prepare lagi jam yang keduanya jam 4 misalnya weddingnya. Ya benar-benar harus waktunya itu harus benar-benar ini sesuai jadwal. Iya, iya. Karena kalau meleset dikit Ya jadwal lu udah, langsung geser rusak semua, semua ya. jadi nggak fokus Oke. nanti. Yang terpagi gitu pernah nggak yang lu inget?
Jam 2 sih. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi Tuh acara sih. jam berapa kalau jam 2 Acaranya pagi? jam 8. Mereka mau loh di make upin jam 2. Maksudnya Heeh. ya karena kan aku ini ya, apa namanya, udah ada pembagian waktunya gitu sih Kak. Jadi jam 2 jam. Itu banyak tuh make upin orangnya dari jam 2 tuh apa cuma Enggak satu orang? sih, cuma satu, jam 2 satu, nanti jam 4 satu gitu sih. Kalah penyiar berarti. Kalau pagi gua. Ya kalau wedding kan kayak gitu, itu Sabtu Minggu sih biasanya. Aku tuh kalau santai itu kerjanya paling di hari weekday itu aku santai. Iya. Karena nggak terlalu banyak acara. Karena nggak terlalu banyak acara. Pas weekend. Pas weekend, nah baru itu aku kerja. Orang masih tidur, aku udah bangun. Tengah-tengah malam Pernah nggak pokoknya. make upin orang sambil ngantuk gitu pernah nggak? Enggak sih, Oh, tetap semangat keren. sih, harus fokus. Makanya aku ini apa namanya? Pokoknya aku kalau misalnya udah mau make up subuh, udah mau make up pagi kayak gitu, aku udah preparein waktu aku tidur. Berarti aku tidurnya harus lebih pagi lagi, maksudnya Ya. jam 8 malam itu aku udah harus tidur gitu. Aku harus preparein badan aku juga. Oke, berarti udah ini ya dijaga-jaga ya. Harus dijaga karena kan mereka hari penting kan, Iya, hari benar-benar. penting mereka gitu kan. Masa kitanya nggak fit juga ngelayanin klien juga, kalau misalnya kitanya nggak fit jadi kan nggak enak gitu kan, gitu sih. Oke. Mungkin buat lo make up tuh hari-hari gitu, tapi buat orang itu atau klien itu yang namanya nikah atau Iya, apa itu kan satu kali gitu kan. Big day mereka kan. Iya. Oke, jadi lo pengen bikin itu spesial buat Spesial, mereka. pokoknya harus spesial, pengantin harus spesial. Oke. Treatment Anggi Amalia yang ngebedain sama makeup artis lainnya apa? Apa ya? Kalau kata orang-orang sih ya, kalau kata orang-orang sih makeup gue itu flawless gitu. Apalagi ya yang ngebedain, ya pokoknya tapi nggak bisa ya ngebedain kita itu kalau makeup itu. Biasanya kan lo ada signature-nya kan? Iya, signature-nya. Nah itu signature gue tuh orang-orang tuh taunya gue tuh flawless, Flawless ya. glam flawless gitu sih. Glam Gitu. flawless Glam itu flawless. namanya. Glam flawless. Oke. Nah terus habis itu juga lu tadi udah ngasih tahu gitu kan bahwa ternyata jadi MUA tuh nggak gampang, banyak banget tantangannya. Belum lagi juga lu harus fokus gitu kan. Lu kalau lagi make upin orang itu kan lama ya? Lama, sejam. Sejam ya? Sejam Itu apa yang setengah. lu lakukan biasanya sama orang itu? Apa ya? Lu ngobrol. Ya aku tuh pasti kalau sambil makeup itu ya sambil ngobrol. Ngobrol ya? Ngobrol. Aku seringan ngobrol sih. Aku nanya, pokoknya jadi ya sambil kenalan gitulah, yang pasti pendekatan lah sama klien gitu. Biar dianya juga seneng, dianya juga dapat positive vibes-nya, aku juga maksudnya biar dianya nggak, ya dia tetap ngejaga mood dia lah, dia kan mau wedding kan, maksudnya gitu kan, harus happy yang pasti gitu, harus ngejaga mood pengantin sih, itu tugasnya terberatnya sih. Pernah nggak lagi ngobrol-ngobrol gitu tiba-tiba obrolannya tuh dalam banget, sedih banget? Ayo pernah Gitu, lah, curhat gitu. namanya cewek, Oh, cewek gitu. kan kalau udah sekali ngobrol nih dia Wah, bisa dipancing kemana langsung ya. pancing, iya, Aduh, kayak gurame. iya benar. Apa obrolan yang paling lu inget sampai sekarang? Pernah nggak? Apa ya? Yang nggak bisa dilupain gitu. Wah, kok ceritanya gini banget, sedih banget. Ya ada sih, tapi gue nggak terlalu ini sih ya. Gue nih aneh gue ya. Orang tuh kalau cerita sama gue Kak, kayak gini nih sekarang nih. Nah, terus gue bisa lupa besok. Benar. Oke, Jadi oke. gue hanya ingat saat itu aja gitu. Menurut gue. Kayak ikan dori gitu. Iya benar. Gue bisa lupa besok. Jadi tenang aja, orang udah cerita sama gue nggak akan bongkar rahasia lo karena gue Karena lupa gue besok. juga nggak tahu. Iya kan? Aman cerita lo. Aman pokoknya. Oke. Nah, kalau misalnya lu nggak jadi MUA atau nggak jadi makeup artist, Anggi Amalia tuh bakalan jadi apa? Jadi apa ya? Yang pasti gue tetap jadi ibu rumah tangga, jadi istri yang baik ya kan. Jadi ya apa ya? Mungkin gue jadi pengusaha ya kali ya. Pengusaha juga tetap. Iya ya? kali. Kali. Tetap ya. Ya apa dong ya? Apa dong? Iya, tapi lu Mungkin bakalan gue masih tetap jadi bidan ya. kali ya. Iya. Iya kali Tetap ya. jadi bidan sih. Oke. Apa yang pelajaran lu dapet gitu setelah jadi ya lumayan gede sekarang gitu kan, orang-orang udah tahu lu. Ada yang berubah gak sih dari Anggi Amalia yang dulu sampai yang Nggak sekarang? ada sih. Gue tetap kayak gini kok. Orang yang maksudnya gue nggak ada lah yang berubah. Tetap main sama temen-temen lo gitu. Tetap dong. Tapi emang kalau sekarang ini karena kan kita udah banyak kerjaan ya Kak, gitu kan. Jadi kalau main-main itu ya udah
bukan udah nggak zamannya ya, udah tahu waktu aja Iya, gitu iya. loh. Jadi nggak setiap saat main. Gue Bener. kan kayak bocil amat kan Kayak kita ya. Maksudnya kan udah berumah tangga, udah Betul. dewasa, udah tahu apa kan yang harus dikerjain gitu. Kalau Hmm. cuma main-main doang ngapain ya Iya, kan? iya. Toh Yang juga mendingan kita usaha Hmm. apa namanya ngejalanin bisnis ini gimana Hmm. caranya biar maju. Hmm. Ya itu sih sekarang udah Waktu di apa ya dimanfaatin untuk sesuatu yang menghasilkan. bener itu sih gua kalau bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya berteman gitu, kalau Emang lu dulu misalnya main parah anaknya? enggak juga sih, Enggak gue juga. lebih banyak nggak main sama teman ya. Gue lebih tuh lebih sukanya mainnya sama laki gue, sama suami gue, sama keluarga gitu loh. Kalau main-main sama teman gitu sih sesekali lah. Tapi tetap ada bestie itu ada, Siap. sahabat-sahabat tuh pasti ada. Cuman ada Pernah yang, nggak sih kayak ada yang temen-temen lu ketemu. sekarang, Nggri lu susah banget gitu diajak keluar gitu sekarang. Ya enggak lah, gue bilang kalau bilang kayak gitu ya gue bilang ya udah sih tinggal aja sih, tinggal WA. Kalau lo ngajak juga gue langsung aja jalan gitu Iya. aja sih, santai. Iya. Mereka juga tahu kan Iya, iya. hari-hari gue gimana gitu kan, karena kan gue kan kadang setiap hari apa-apa kinerja gue kerjaan gue kadang ya gue posting juga gitu Oh, kan. Jadi oke. kan dia orang Iya, tahu betul, kegiatan betul. gue. Iya ini banyak banget nih teman produk. Iya Ini kan. nama-namanya nama-nama familiar semua lagi ya. Kayaknya nama-nama gede di Lampung Iya, nih. Masya Allah. Tapi sekarang aku tuh udah banyak kan, udah lebih fokusnya ke wedding. Oh gitu. Jadi aku udah lebih fokus ke Wisuda. wedding. Untuk wisuda, Birthday party. birthday party itu kan hari Sabtu Minggu. Ah. Nah sekarang aku udah mulai alihin ke ini sih, makeup team aku. Karena kalau aku nggak bisa pegang Sabtu Minggu, aku udah punya makeup team. Jadi sekarang aku udah buka IG baru ya, itu Anggri Amelia makeup team. Jadi Itu kalau bukan lu yang megang. bukan gue megang, itu tim gue megang. Oke, tapi gitu. tetap ya. Tapi tetap lokasinya di tempat studio gue yang Oke. ada yang Nggak, di maksudnya Jalan Zainal kayak Abidin itu. makeupnya juga standarnya standar Anggri Iya, Amelia. standarnya standar Anggri, karena kan tim-tim itu yang udah pernah private sama gua, yang udah gua ajarin, yang pasti dia udah kerja, yang udah ikut gua gimana, udah tahu standar makeup gua gimana. Jadi ya dia pasti ya mirip-mirip, pasti udah tahu. Berarti lu udah punya kantor sekarang? Udah studio sih. Studio. Studio, Wih. alhamdulillah. Alhamdulillah. Karyawan Masya Allah. Karyawan ada. berapa orang? Karyawan semuanya berapa ya? Ya kan karena kan aku baru buka nih Kak, bisnis baru. 20 ada? Oh, 20 enggak nyampe. Enggak kok. Ini kan cuman tim-tim. Kalau tim makeup itu banyak. Tim makeup itu banyak. Cuman karyawan tetapnya itu beda dengan tim makeup gitu. Tim makeup lu banyak, cuma karyawan nggak sampai segitu. Iya. Oke, jadi nanti misalnya ada orang yang mau kontak lo gitu Iya. kan, terus habis itu kalau lo nya nggak bisa atau udah Iya, ada soalnya agenda, kan gue kan kalau Sabtu Minggu tuh gue wedding. Nah, jadi orang-orang tuh banyak tuh masih yang mau makeup gitu, makeup party. Jadi gue tuh ada makeup wedding, makeup party, ada kan kalau wedding itu kan yang makeup mahalnya kan. Kalau misalnya yang biasa-biasa kan orang pakai makeup party. Iya. Nah, itu tuh dipegang sama tim bisa. Kadang kalau gue sempat juga, kalau gue kosong, kalau gue sempat itu ya gue pegang gitu. Gue mah nggak apa namanya, pokoknya rezeki itu ya kalau udah datang ya gue terima gitu. Kalau seandainya gue lagi nggak ada makeup wedding, ya gue terima makeup reguler gitu aja pokoknya. Iya, Rezeki iya. yang datang itu Bener-bener. nggak gue tolak sih betul, gitu. betul. Dan malah lu bisa bagi-bagi ya ke Malah, makeup artis yang baru, Bener, ya kan? Asisten-asisten lo asisten. dulu, terus akhirnya mereka jadi juga punya apa ya, cuma Penghasilan tambahan karir kan juga. pasti, Makanya ini orang baik banget nih teman Masya produk. Allah. Dulu inget banget zaman COVID waktu itu kita lagi mau ngangkat iko-ikoyan, orang yang suka bagi-bagi hadiah gitu kan. Nah, Anggri Amelia nih waktu itu kita wawancara waktu itu Oh tuh. iya, Ya kan? Ternyata dia yang yang apa namanya ngasih door prize ya gitu kan. Penyiarnya dapat, pendengarnya dapat. Iya, iko-ikoyan ya waktu zaman Covid ya. Nah, itu Iya. zaman COVID orang baik banget nih. Pantesan Masya rezekinya Allah. ada Masya Allah, terus. barakallah. Ya nggak apa-apa loh, maksudnya kita kan baik itu biar Iya. orang juga baik sama kita Betul, gitu kan, gitu betul. aja sih. Terus maksud gue gini, kalau misalnya ada orang gitu kan sekarang lo udah punya tim, tapi pengennya maunya lu gitu, kekeh lu. Kekeh gitu ya. Oh gue maunya tapi sama Kak Anggri gitu. Tapi jadwalnya Jadwalnya nah, Kak, biasanya kalau gimana misalnya itu biasatinnya? bisa diatur. Misalnya dia pengen banget nih sama gua nih, ya gua selesain dulu makeup wedding gua. Nanti kalau udah selesai makeup wedding, nanti gua
gua yang make upin itu bisa gitu. Oke. Heeh, Sabar tapi ya. sabar tapi tetap nunggu jadwal karena kan prioritas gua ke wedding dulu oke. gitu. Make up yang paling susah tuh make upin siapa sih sebenarnya kalau kalau buat seorang Anggria Amalia yang apa ya, maksud gue yang wajahnya yang kayak gimana atau orang yang kayak gimana Yang biasanya? paling susah itu kalau dia pakai krim sih. Makanya gue tuh Kenapa kalau pakai krim susah? ini kalau misalnya dia pakai krim malam ya. Hmm. Kalau misalnya dia pakai skincare krim malam itu, makanya gue tuh udah punya term and condition. Jadi kalau misalnya untuk wedding itu 1 bulan sebelum, minimal 2 minggu sebelum lah itu harus sudah lepas krim, karena kalau dia masih tetap pakai krim itu bakal nggak nempel Kak. Waktu itu aku pernah ya nemuin yang Copot nggak ya? nempel ya. Bukan kayak gitu ya. Jadi dia tuh kayak udah difondiin terus kayak bolong-bolong karena dia keringetan kalau apa. Terus kalau make upin orang itu yang keringetan itu susah. Oke. Nah dulu itu kan ini pas awal-awal Kiper Kamerun iya keringetan pemain bola ya. Oh gitu, karena dia nanti itu ya. iya bakal susah loh nempelnya. Cuman ya bisa kita kondisikan. Oke, lu Cuma siasatin. kan siasatinnya bisa, cuma kan nggak tahan lama yang pasti gitu. Itu waktu awal-awal ya gue jadi makeup wedding kan, makeup wedding itu kan beda ya kayak makeup biasa kan. Dia harus tahan lama, harus lebih bagus lah dari produknya juga kan Bener. beda. Nah itu zaman dulu Kalau itu bisa jadi pangling kan jadi orang. pangling benar-benar. Jadi kalau zaman dulu itu karena belum nemuin trik and tips, mungkin karena baru make upin wedding gitu ya. Jadi kan kayak masih kurang pengalaman gitu-gitu kan. Jadi kayak masih ada sih yang kayak gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sih udah bisa teratasi itu karena udah banyak pengalaman. Ini kalau yang keringetan ini caranya gini, kalau yang berminyak caranya gini, kalau yang kering caranya gini. Jadi ya itu semuanya berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Emang jam terbang tuh nggak Jam bohong terbang ya. bener. Jam terbang tuh nggak bohong bener. Oke. Pesannya buat Anggria Amalia, buat teman-teman di luaran sana yang lagi nonton kita gitu kan dan terinspirasi banyak sama lu yang pengen jadi makeup artist, apa yang mau lo sampein? Buat kalian yang mau jadi makeup artist itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Tapi ya tetap aja nggak apa-apa dimulai, daripada nggak dimulai mendingan kalian coba dulu dimulai nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya tetap kita harus berproses ya gitu, nggak bisa yang langsung set gitu. Jadi semuanya tuh ya harus berproses. Udah gitu kalau misalnya kalian udah jadi makeup artist tuh jangan lupa juga yang paling harus dijaga itu ya etika gitu. Terus karena kan kalau misalnya kita ini penjual jasa itu nomor 1 kan kita ketemu sama orang, nomor 1 yang harus jaga itu etika. Jadi kita harus sopan santun, maksudnya bukan berpakaian juga, kata-kata juga gitu. Nah itu sih yang harus dijaga. Terus satu lagi kalau misalnya kalian mau jadi mua juga, kalau misalnya mau bersaing tapi bersaing sehat tanpa menjatuhkan teman yang lain gitu. Gitu aja sih. Kalau industri makeup artist di Lampung gimana menurut lu sekarang? Udah jadi atau masih berproses atau ya gimana yang lo rasain akhir-akhir ini? Makeup artis atau makeup? Iya makeup sesama makeup artis ya gitu. Kalau ini semakin kompak sih kalau kata gue. Sekarang udah banyak grup-grup gitu ya gitu. Terus juga udah banyak mua, udah banyak kalangan, semuanya tuh anak-anak muda itu ya banyak yang mau jadi mua, jadi kayak lebih berkembang sih menurut aku. Tapi susahnya gini kan, kalau misalnya orang mau nyari makeup itu udah terlalu banyak ya sekarang tuh, udah banyak banget. Ya jadi kalian harus pinter-pinter aja nyari makeup artis yang sesuai dengan kriteria makeupnya yang kalian mau itu gimana gitu. Saking banyaknya loh, banyak banget. Beneran. Udah bingung duluan ya milih makeup artisnya siapa ini. Karena banyak dan mereka juga punya signature masing-masing gitu sih. Kalau banyak tuh berarti bagus nggak sih kalau buat industri makeup artisnya? Tergantung lagi ya itu ya bagus apa enggak, maksudnya kalau banyak tapi harus ada kualitasnya juga. Tetap harus ada kualitasnya juga. Jadi
jangan jadi mau asal-asal aja gitu. Iya, Iya bener, kan? bener. Jadi benar-benar kalau Baru mau jadi make upin profesional satu dikit langsung di bionya makeup artis. CP. ya sih banyak sih yang kayak gitu Udah ya, banyak Kak, sekarang. Banyak sih. Itulah. Ya makanya teman Pro 2 tadi udah dikasih tahu tips-tipsnya. Kalau project terdekat yang mau Anggri apa namanya ajalanin ada nggak? Project terdekat Atau lu punya cita-cita atau mimpi gitu lu mau bikin mimpinya apa? apa ya? Aku lagi jalanin bisnis aku sih. Aku kan lagi buka ini studio. Jadi Itu studio isinya apa aja tuh? studio tuh isinya ada baju. Aku punya lokal brand juga baju. Oh, Aku oke. bikin benar-benar lokal brand yang bikin gitu. Ada yang aku jahit gitu. Baju-baju daily. Itu ada namanya rimel.co, IG-nya rimel.co. Oke. Itu brandnya brand lu sendiri? Brand gue sendiri yang kayak lagi gue pakai ini. Wih, di. Ini brand rimel.co. Iya, Jadi oke. ya apa namanya? Coba punya bisnis baru sih buat samping MUA ini. Jadi kan MUA itu kan kerjaan yang biasanya Sabtu Minggu. Jadi kan weekday itu gue biasanya ya jarang lah kan make up kan, makanya gue buka itu Oke. studio itu. Baju. Terus ada satu lagi. Apa lagi tuh? Ada studio foto, Rimmel Foto Studio. Di Jadi dalam situ juga? Di dalam satu studio itu, di lantai satunya itu ada baju sama ruangan makeup gue untuk makeup team. Dan di atasnya lantai 2 itu ada studio fotonya, ada self foto, ada yang difotoin gitu. Oke. Lagi ngembangin itu sih studio, sekarang. kalau misalnya mau kayak prawedding ataupun Bisa. wisuda gitu. Bisa. ya. Jadi kemarin itu malah enak banget ya tempat kita itu kan karena kan kita makeup nih. Wisuda kita makeup jam 5 terus udah selesai nih orangnya jam 6 mereka langsung foto. Oh iya. Jadi pada fresh kan, lagi malah fresh. cepet ya langsung ya. Malah cepet kan Ya kan? prosesnya kan. Sebelum wisuda udah punya foto udah dulu. foto dulu. Sebelum amburadul panas-panasan lo tau sendiri kan pasti kan. Amburadul, Ya iya, kan? bener-bener. Maksudnya kan pasti gupek, keringetan ya kan. Nah, itu mereka udah pas Dapet, foto betul. dapat cantik dulu. Dapat cantik dulu baru. Itu sih deh. tujuannya ya nggak Iya. sih? Wisuda taunya Biar sejalan. jadwalnya salah. Dia foto tapi di hari sekarang- Sabtu, katanya hari Minggu. Iya, tapi jadwal wisuda sekarang tuh gitu Weekend ya. ya, heeh. Weekend udah Bener. gitu jadwalnya pindah. Kata Oh itu gua, juga ngaruh juga ya? Iyalah. Oh ngaruh. aduh, nih Pak Rektor nih dapat ini nih, dapat masukan nih Padahal dari enak makeup kan ya artist. kalau wisuda itu kan kalau weekday kan Betul. kalau weekend itu kan wedding ya. Iya. Jadi orang-orang tuh kayak udah banyak loh acara wedding. Kenapa sih harus wisuda hari Sabtu juga? Zaman Enakan dulu hari tuh kan Rabu nggak sih? Rabu dulu kan. Gue Rabu dulu. Rabu ya. Angkatan gua lagi saja kan. Iya. Ya kan gue dari 2017. Oh, dari Nah, 2017 ya. ya dulu tuh gue juga mau ingat nih, gue baru ingat nih ya. Alhamdulillah. Nih, Gimana, gue baru gimana? ingat nih ya. Jadi kan susahnya gue nih ya jadi MUA Ya, nih ya. ya. Waktu itu kan gue tuh kan kalau make up wisuda itu rame ya, bisa sampai 50 60 orang. Nah, dulu tuh gue belum ada studio. Serius tuh? Nah, dulu gue belum ada studio. Gue tuh make upnya di rumah, dan rumah gue itu kan perumahan. Lo tau sendiri perumahan itu kan gak ada parkiran. Emang sih kan klien itu kan datangnya subuh-subuh ya. Terus rame banget sejejer gitu. Itu sih susahnya gue, nggak enak gue sama tetangga gue. Dan akhirnya alhamdulillah ya sekarang gue punya tempat studio itu yang parkirannya luas banget. Wah. Nih nanti lo gede dikit lo punya GSG. Amin. Orang Iya. wisuda di studio lo aja ya kan? Bener, orang wisuda ya Keren. sekalian make up. Oke. Iya. Sukses terus ya Anggri Amelia ya. Iya kak, Tetap kamu juga. jadi orang yang menyenangkan, humble. Seru banget kalau ngobrol sama dia nih. Nggak beres-beres ya, nggak selesai. Dan yang pasti juga tadi ya studio lo, bisnis lo ke depan juga makin rame. Amin. Dan lo juga masih bisa ngajarin orang-orang. Iya. Gitu. Makin maju lah industri makeup di Lampung gitu Iya. kan. Nanti teman Pro 2 ya, kalau misalnya makeup artis kan ada orang yang kayak gini cita-citanya Ngri. Gimana? Gue kalau mau nikah pokoknya gue makeupnya harus sama Mbak Anggri gitu. Iya, masya Allah itu banyak loh yang Ya, kayak gitu. udah Gue berapa orang kadang yang ngomong kayak gitu? udah banyak sih pengantin itu dia kayak gitu, ada yang DM, ada yang WA gitu. Kadang dia kalau udah gue make upin, gue kadang terharu ya. Ya Allah, cita-cita kok make up, cita-cita make up sama gue gitu kan. Gue apakah gue nggak seneng banget coba digituin, coba terharu kadang kayak gitu. Ada banyak yang kayak gitu. Oke. Nah, Sampai makanya segitunya semoga ya. nanti rezeki kamu dicukupkan sehingga kamu bisa nge-hire Anggri Amelia sebagai makeup artis kamu. Amin untuk make up wedding kamu ya. Mahal soalnya. Masya Allah.
Mahal itu enggak loh. Lah orang bagus ya kan. Iya pokoknya kan Nggak aku apa-apa. kan mahal juga kan ngasih yang terbaik juga. Produk aku juga Gitu. beda. Iya kan. Ya udah deh, pokoknya buat kalian semua teman Pro 2 itu tadi obrolan seru banget sama Anggri Amalia. Sukses terus untuk semua yang lo lakuin ya. Amin. Jangan kapok untuk diajak ngobrol sama RRI Bandar Enggak Lampung. dong. Next sih tunggu lagi. Oke, nanti kita akan update lagi terobosan apa yang akan dilakukan oleh Anggri Amalia. Oke, Indra Julianta pamit undur diri dari podcast RRI Bandar Lampung, dan jangan lupa untuk download RRI Digital karena di situ kamu bisa dengerin siaran kita dari handphone kamu dan juga nontonin konten-konten yang terbaru yang kita bikin. Oke, dengan cara download melalui Play Store dan juga App Store, kamu cari aja RRI Digital. Indra Julianta undur diri dari podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Bye bye. Bye. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.